Perkenalkan, nama saya Josh Fedorich akan memberikan presentasi tentang laporan KP saya yang berjudul Analisis Komponen Kinematik dari Estimasi Pose 3D berdasarkan 3 metode regresi pose. Sebelumnya, kebutuhan tentang teknologi estimasi pose secara 3 dimensi ini sangat penting digunakan, khususnya untuk bidang medis, keamanan, olahraga, animasi, dan lain-lain. Dikarenakan dengan 2 dimensi saja tidak cukup untuk melakukan analisis secara tepat. Maka dengan itu, penulis mempunyai suatu tujuan di mana ingin membuat model baru dengan parameter yang sedikit sehingga dapat melakukan prediksi koordinat 3D dan klasifikasi aksi dengan hanya menggunakan koordinat 2D saja secara cepat dan tepat. Nah, berikut juga tempat magang penulis, bahwa penulis atau saya itu bekerja di IMERI atau Indonesia Medical Education Research Institute yang merupakan institusi di bawah FKUI pada tahun 2017. Secara umum IMERI itu ada 2 divisi, yaitu Medical Education dan Science, tapi untuk penulis atau saya sendiri itu bergerak di bidang Medical Science dan di bawah Medical Divisi Medical Technology. Medical Technology ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi kemuktahiran dalam dunia medis di Indonesia maupun di dunia internasional. Di sini penulis menggunakan dataset sintetis, yaitu dataset 3D People, yang di dalam dataset tersebut sudah terdapat komponen-komponen lokasi sendi secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, lokasi 3 dimensi ini akan menjadi kayak validator dari model kami, sedangkan 2D-nya akan menjadi input dari model tersebut. Untuk metode, penulis di sini menerapkan tiga model eksperimen yang nanti diaplikasikan untuk dataset 3D People yang komponen 2 dimensi tersebut. Nah, nantinya hal ini kita akan memprediksikan si lokasi sendi-sendi pada manusia dan klasifikasi action atau posenya. Nah, prediksi dari sendi manusia tersebut nantinya kita bisa membuat suatu perkiraan atau perhitungan sudut dari limbs dari tubuh manusia. Sebelum penulis menjelaskan tentang 3 eksperimen metode yang dilakukan, penulis ingin menjelaskan 2 blok yang akan digunakan, yaitu blok Martinez dan blok Action Classifier. Di sini blok Martinez bertujuan untuk mengestimasi sendi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan juga di sini terdapat di dalamnya yaitu dance layer, yaitu merupakan regresi. Nah, dengan menggunakan dance layer ini diharapkan parameter yang digunakan akan menjadi lebih sedikit. Di sini terdapat juga batch normalization dan drop out untuk menghindari overfitting, dan juga activier yaitu ReLU. Di sini juga terdapat residual connection untuk meningkatkan akurasi prediksi lokasi sendi tersebut. Dan juga di sini penulis menggunakan blok action classifier di mana untuk mengklasifikasi aksi, di mana di sini penulis menggunakan konfigurasi 1 dimensi dan juga menggunakan batch normalization dan dropout sebagai penghindar dari overfitting, dan activation-nya itu ReLU. Di sini terlihat bahwa model-model yang digunakan memiliki parameter-parameter yang sangat kecil, tidak ada konfigurasi secara 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun decoder dan encoder, sehingga hal ini akan membuat parameter sangat kecil. Berikut 3 eksperimen yang penulis gagaskan, yaitu pertama single test model training, di mana penulis akan menerapkan prediksi lokasi-lokasi sendi dulu, lalu habis itu penulis akan meletakkan sendi-sendi yang sudah diprediksi menuju ke yang prediksi klasifikasi pose, sehingga terdapat 2 training dalam satu model ini, atau eksperimen ini. Nah, berikut eksperimen 2 ada multi-text model learning, di mana bisa dilihat pada gambar di kanan, yaitu di sini kita melakukan training secara bersamaan, di mana kita ingin menginginkan 3D pose koordinat dan klasifikasi action secara bersamaan, tidak bisa seperti single test model training, sehingga training hanya terjadi sekali saja. Namun
terdapat nilai yang tidak lebih bagus dari eksperimen 1, sehingga kita membuat eksperimen 3, yaitu hierarchy multitest model training, di mana kita menggunakan hierarchy di sini, di mana weight dari yang training akan dilakukan untuk 3D post coordinate dulu, baru habis itu weight tersebut akan digunakan kembali pada action classifier, sehingga training tetap akan menjadi satu, namun terjadi secara hierarchy aja. Untuk 3 eksperimen tersebut juga kita menggunakan loss function pada di formula di bawah, di mana kita singkat menjadi MPJPE. Dengan model yang telah penulis gagaskan pada slide sebelumnya, kami mendapatkan hasil yang nantinya akan kami atau penulis analisis secara dua hal, yaitu error per join, yaitu error pada lokasi sendinya dengan menggunakan mean square error, yaitu lokasi sendi di sel asli dikurang lokasi sendi yang diprediksikan. Hal ini kita bisa melihat bahwa berapa sih selisih dari koordinat yang dihasilkan oleh model tersebut. Dan juga penulis juga ingin menganalisis sudut-sudut yang dibuat oleh prediksi sendi tersebut, di mana penulis menggunakan rumus vektor. Di sini penulis bisa menghitung seperti sudut pada lengan, sudut pada kaki, berarti ada 4 di sana, kaki kanan, kaki kiri, lengan kanan, lengan kiri. Di sini bisa dicari sudutnya dengan menggunakan rumus vektor, kita bisa mendapatkan tetanya. Setelah dihitung, penulis mendapatkan data seperti berikut, di mana errornya itu di sini yang paling terbesar sekitar 0,3an. Penulis pada eksperimen 1 ini juga mendapatkan ANOVA p-value sebesar 6 kali pangkat 10⁻⁷, dan terdapat statistical difference sebesar 12 kali di sini. Sebelumnya penulis juga ingin menjelaskan bahwa statistical difference di mana, yaitu suatu kondisi ketika error pada sendi satu dengan sendi yang lain memiliki statistik yang berbeda. Selanjutnya pada eksperimen kedua, sama dengan eksperimen 1, di mana error terbesar sekitar 0,3an dan terkecil 0,1an. Di sini ANOVA p-value-nya 7 kali pangkat 10⁻⁷ dan memiliki statistical difference sebesar 11. Dan pada eksperimen 3 terlihat di sini bahwa nilai error maksimal itu sekitar 0,3 kurang untuk mayoritas sendi. Namun ANOVA p-value-nya 2 kali pangkat 10 dan memiliki statistical difference lebih banyak dibandingkan 2 eksperimen sebelumnya, yaitu 18. Berikut juga hasil kinematic angle dari eksperimen 1. Lihat bahwa left upper limb lebih tinggi, yaitu memiliki error sebesar 0,2 pada eksperimen 1. Selanjutnya pada eksperimen kedua, terlihat di sini hampir rata, yaitu pada right lower limb dan left upper limb dan right upper limb memiliki distribusi yang hampir sama, di mana nilai tertingginya itu 0,3 pada eksperimen 2. Pada eksperimen 3, di sini left upper limb dan right upper limb di eksperimen 3 ini lebih tinggi dibandingkan yang 2 limb lainnya, dan left upper limb dan right upper limb ini memiliki error tertinggi sebesar 0,2. Kesimpulan di sini adalah penulis bisa menggunakan model dengan parameter yang sedikit untuk membuat prediksi lokasi sendi dan klasifikasi aksi secara akurat. Dan juga dengan prediksi lokasi sendi secara 3D yang akurat ini, kita juga bisa mempredikkan sudut-sudut dari limbs pada tubuh secara akurat juga. Berikut referensi yang digunakan oleh penulis. Terima kasih, sampai jumpa.